Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdal asy-syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil jisam wa alaihi al-idham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وصحبه والأئمة الأعلام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم كما قال صاحب صفة زبد وسنة ترتيله بعج والخفض في إقامة بدرج والالتفات فيهما إذ حي على وأن يكون طاهرا مستقبلا عدلا أمينا صيتا مشوبا لفجره مرجعا محتسبا مرتفعا كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة لكنه يبدل لفظ الخيالة إذا حكى أذانه بالحوكلة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sebelum kita membahas nazam zubat terkait masalah sunnah azan dan iqamah untuk penyemangat kembali ya, refresh atau dalam bahasa Arab namanya ya, tansyid ya, lirtifa'i himmah fi huduril majlis, merefresh kembali biar semangat kita dalam menghadiri majlis ilmu itu kembali meningkat. Karena lumayan lama ini kitab sudah hampir ya, 5-4 ya, sekitar 4 sampai 5 tahun yang kita baca kitab At-Taqrirah As-Sadidah. Majlis semacam ini, majlis ilmu khususnya, itu memiliki kebaikan yang sangat besar, sangat besar. Sehingga di dalam beberapa riwayat itu ada satu riwayat kisah terkait fadilah majlis ilmu, namanya Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Ya, kalau tidak salah ini ayahanda daripada Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair yang menulis kitab Safinatun Najah ya, kalau tidak salah, karena dari nasabnya juga sama, Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, tinggal di tempat yang sama di Hadramaut. Nah, beliau dikisahkan pada waktu itu beliau sering mendatangi rumah seorang rentenir
Rentenir itu yang meminjamkan uang kemudian nanti diganti dengan bunga, ya. Termasuk profesi yang memiliki dosa yang sangat besar. Dalam bahasa Arab disebut dengan murabi. Disebut murabi. Kalau murabbi guru, kalau murabi itu rentenir. Nah, tapi alhamdulillah ini rentenir ternyata memanggil, ya, Syekh Abdullah ke rumah beliau untuk menuntun beliau bertobat. Jadi rentenir ini dia mau bertobat, makanya dia meminta Syekh Abdullah untuk membimbing agar bagaimana cara bertobatnya dan seterusnya. Nah, di antaranya cara bertobatnya, kata Syekh Abdullah, orang-orang yang pernah kamu ambil bunga dari hutang mereka itu wajib dikembalikan. Maka dia pergi dari rumah ke rumah mencari orang-orang yang pernah dia berikan pinjaman, kemudian dari bunganya itu dia ambil untung, dia kembalikan semuanya. Ya, karena ini berkaitan dengan hakul insan, hak manusia. Kalau kita memiliki dosa berkaitan dengan hak manusia, maka wajib dikembalikan haknya. Akan tetapi tidak semua dia ingat, ada lain mungkin lupa. Maka dikasih saran oleh ulama tersebut untuk kamu sedekahkan saja, niatkan pahalanya kepada orang tersebut. Maka dia sedekahkan, diniatkan ke pahala kepada orang tersebut. Subhanallah, 3 hari berikutnya, ya, dia bertobat, sholatnya jamaah, baca Al-Quran, sholat tahajud, semua ibadah-ibadah dikerjakan. 3 hari berikutnya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Tapi alhamdulillah meninggalnya sudah dalam keadaan bertobat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib anil dzanbi kaman la dzanba lah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Bersih, dihapus oleh Allah Ta'ala, disucikan. Maka setelah 3 hari, Syekh Abdullah bertemu dengan sang guru. Nah, sang gurunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu guru beliau, ya, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ternyata guru beliau ini juga sedang mencari Syekh Abdullah karena beberapa hari absen dari majlis. Maka ketika Syekh Abdullah datang, ini sang guru bertanya, "Ya Syekh Abdullah, dari mana nih? Absen majlis kurang lebih sudah 3 hari." Kata Syekh Abdullah, "Ada perkara yang harus saya tunaikan, wahai guru. Yaitu ada seorang rentenir, dia bertobat. Dia meminta saya untuk menuntunnya. Makanya selama 3 hari saya selalu bersamanya. Tapi alhamdulillah dia sudah meninggal. Dan meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah." Kemudian Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar menanyakan, itu tinggalnya di mana, ciri-cirinya seperti apa, diterangkan. Orang tersebut cirinya seperti ini. Kemudian Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tersenyum. Kemudian ditanya sama Syekh Abdullah, "Wahai guru, apa gerangan yang kau tersenyum?" Kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, "Tahu sebab dia bertobat itu apa? Kamu tahu tidak? Dia pernah datang ke majlis saya, bukan untuk urusan ingin belajar atau hadir majlisnya. Dia sedang menagih hutang. Ada orang di kampung saya berhutang kepadanya. Kemudian dia datang ke rumah orang tersebut. Ternyata keluarga istrinya mengatakan bahwa orang tersebut yang dicari itu sedang hadir majlisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Maka rentenir ini pergi ke majlis, bukan niat untuk hadir majlis, tapi niat untuk menagih hutang. Ketika dia masuk ke majlis murabi ini, rentenir ini, ya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar seorang soleh, seorang wali min auliyaillah. Dibuka semacam hijab, Allah perlihatkan rahmat Allah diturunkan secara khusus di majlis tersebut.
Ketika rentetan itu masuk, dia juga terkena rahmat tersebut. Makanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan, ini orang nih, dia insya Allah meninggal husnul khotimah, karena dia kena rahmat itu. Dan ini bukan hal yang mustahil, sebab Rasul SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yudarisuhu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Yang artinya, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis, baik di masjid atau di tempat manapun, kata ulama lainnya, yang dimana dia berkumpul karena mengingat Allah, maka di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketenangan, sakinah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Habib Zain bin Smith mengatakan rahmat ini hanya ada di majlis, tidak ada di tempat lain. Namanya ar-rahmatul makhsusah, rahmat khusus yang seperti ini itu khusus di majlis yang mengkaji Al-Quran, ya, yatadarasun, ya, yudarisun, yang mereka mengkaji Al-Quran atau ilmu-ilmu agama atau majlis-majlis zikir. Di situ Allah turunkan rahmat khusus, dan Allah sebutkan mereka di hadapan malaikat, ya, wa dzakarahumullah fi man indah. Nah, rentetan ini kena itu rahmat. Ternyata yang kamu kabarkan dia meninggal sudah bertobat 3 hari, itulah orangnya, kata Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah, berkat hadir majlis, ya. Sekalipun niatnya bukan untuk hadir majlis, bukan untuk menuntut ilmu, tapi dia punya hajat yang lain, hajat dunia, ya, dan hajat-hajat yang tidak ada hubungan dengan menuntut ilmu atau majlis ta'lim. Tapi ketika duduk di tempat tersebut, maka dia kebagian juga, ya. Sebagaimana hadis yang panjang lebar dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, ya, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yaltabisuna majalis dzikr. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat khusus yang tugasnya berjalan di bumi untuk mencari perkumpulan-perkumpulan zikir dan perkumpulan majlis ilmu. Ketika mereka temukan ada majlis, mereka saling memanggil malaikat yang lain untuk ikut hadir. Sampai dikatakan dalam riwayat, hingga tempat tersebut penuh dengan malaikat dari bumi sampai ke langit. Setelah itu selesai majlis, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, ya, padahal Allahu a'lam, Allah Maha Tahu, tapi Allah bertanya untuk menunjukkan kemuliaan majlis tersebut. Kata Allah, kalian dari mana? Maka malaikat menjawab, kami hadir di bumi, ada hamba-hambamu dari kelompok manusia, mereka berkumpul karenamu. Kata Allah Ta'ala, mereka mau apa? Mereka mau pengampunan, mau keberkahan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengingatmu, menyebut namamu. Apakah mereka pernah melihat saya? Kata Allah. Malaikat menjawab, oh tidak pernah melihat engkau. Bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat saya? Oh tentu mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah. Gitu. Apa yang mereka mau? Surga. Mereka pernah melihat surga? Belum pernah. Bagaimana kiranya kalau mereka melihat surga? Oh tentu mereka akan bersungguh-sungguh meraih surga. Apa yang mereka takutkan? Neraka. Mereka pernah lihat neraka? Kata Allah. Dijawab malaikat, belum pernah, ya Rabb. Bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat neraka? Oh tentu mereka akan berusaha jauh dari neraka. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan ala sabila hikayah, saksikanlah wahai malaikat, qad ghafartu lahu, saya mengampuni seluruh dosa mereka. Kemudian ada satu malaikat protes, ya Rabb, tapi yang hadir gak semuanya niatnya untuk menuntut ilmu, untuk zikir. Ada yang datang urusan dunia, ada yang datang ke majlis karena ada hajat. Kata Allah Ta'ala,
qad ghafartu lahu, saya juga ampuni dia. Humul qaum la yashqa bihim jalisu, karena mereka adalah kelompok manusia yang orang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka selamanya. Itu fadilah yang besar sekali, kebaikan. Wa ada fi riwayah disebut ghalaqail ya. Man lam yujalis muflih kaifa yuflih, wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Ya. Orang yang tidak pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana dia bisa beruntung? Dan orang yang pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung, maka bagaimana mungkin dia tidak beruntung? Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saqaf, dalam beliau punya diwan Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saqaf, murid juga dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Itu beliau mengatakan as-saqi baqi, walakin aina man yuhayyisu as-sawaqi. Yang berikan anugerah itu dari seseorang rentenir, Allah kasih anugerah rahmatnya, dicucurkan rahmatnya, sekali kena meninggalnya husnul khotimah. Itu yang ngasih anugerah itu masih ada. Begitu juga kalau kita membaca biografi para wali-wali terdahulu, ya, luar biasa. Orang-orang soleh terdahulu luar biasa magomnya. Yang kasih magom itu masih ada Allah, kata Habib Muhsin. Akan tetapi yang menampung anugerah itu siapa? Nah, mereka di waktu itu siap menampung anugerah Allah dengan mujahadah tentunya, dengan kesungguhan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya beberapa bagian fadilah. Kalau kita menjelaskan fadilah majelis ilmu, butuh satu kitab, bahkan butuh berjilid-jilid kitab untuk menerangkannya.